Ini sama sekali bukan putusan sesuai dengan tema diskusi kita yang mengupayakan partisipasi politik anak muda. Temanya nggak di sana sebetulnya. Kalau tidak melalui proses pemilihan, dia namakan monarki. Tapi paling nggak nih, Pak Ari ini dia ngomong soal keberlakuan hukum. Di situ soal hukum itu lahir karena kekuasaan enggak, gitu kan? Kan kelihatan jadinya kan. Ini diakal-akali kan gitu kan. Dan kemudian secara faktual diakui atau enggak? Ini kan kelihatannya jadi nggak diakui kan. Nah kemudian secara yuridis gitu kan, itu memang dibuat oleh lembaga yang berwenang atau tidak. Tadi Fadil sudah menjelaskan itu. Ini tentang keberlakuan hukum. Di samping tadi bercerita tentang keadilan, yang pada intinya dia berbicara tentang persamaan gitu. Jadi equal gitu kan. Equal treatment, jangan sampai terjadi unequal treatment gitu. Nah, ini dua narasumber kita ini udah ngomong nih. Satu dalam sisi prosedural hukumnya gitu kan, satu lagi dalam aspek politiknya, yang pada intinya dinasti itu adalah mencegah adanya pengaruh yang menguntungkan sekitaran dia, semendanya mereka gitu kan, dalam ukuran itu tadi. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman sendiri gitu ya, ini memandangnya putusan 90 tahun 2023 ini bagaimana? Dan, atau mungkin teman-teman punya pertanyaan atau statement terkait dengan ini gitu. Karena ini sebenarnya kan kita ngobrol nih kan, ngobrolin permasalahan hukum HAM dan demokrasi. Kalau dulu tempat itu dikenalnya itu diskusinya itu adalah diskusi musik gitu. Anak tempat itu adalah dia diskusi musik gitu kan. Banyak kok artis-artis juga di tempat gitu kan. Nah sekarang kita mau ngomong politik, hukum, dan demokrasi. Sama-sama ik lah belakangnya, bayang satu musik, satu politik. Makanya sama-sama ik. Gitu. Kalau dulu tahun 80-90 bilang, wah diskusi politik itu ada di Menteng. Ini kita pinggirin dikit ke Tebet. Nah kita obrol di Tebet gitu kan. Nah ada nggak di teman-teman yang mau ngomong nih, atau dari teman media yang pengen nanya? Oh siapa tuh? Ini ada 2 orang nih. Nah pertanyaan saya, bisa nggak Pak? Sebagai pakar hukum, terus sebagai orang politisi yaitu Bang Ray Rangkuti, bisa nggak putusan MK yang tadinya bersifat final kita ubah menjadi ada tinjauannya setelah MK diputuskan, bisa nggak tinjau kembali? Itu saja Bang, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau Oke, intinya apakah ke depan putusan MK itu tidak final dan mengikat gitu kan, dan tidak erga omnes, itu intinya gitu ya. Silakan. Saya rasa sebuah momentum yang luar biasa hari ini. Putusan ini adalah membuka cakrawala bahwa anak-anak muda yang sudah berpengalaman di daerah bisa untuk jadi pemimpin nasional. Misalnya di Riau salah satunya nanti gubernurnya muda kan, bisa jadi presiden misalnya. Yeah. Gitu. Amin dong, amin dong. Ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pemuda. Oke, ini menarik gitu kan. Ternyata influence itu atau pengaruh itu nggak ngefek, nggak ngefek di daerah kayak satu Pelalawan, kemudian satu lagi di Tangsel ya. Nggak ngefek tuh gitu kan. Nah, apakah memang gitu kan yang namanya keluarga basi berkuasa itu mampu untuk mempengaruhi bagi pemilih sehingga memilih dan kemudian menjadi elected official gitu. Pertanyaan menarik. Silakan. Ini sampai 3 dulu ya, nanti kita buka lagi nanti ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya sama ya tadi. Untuk putusan dari MK ini saya setuju dan saya bangga bahwa anak muda itu bisa maju. Dan ini sejarah buat kita semua. Dan beliau itu pernah juga bupati yang termuda di Indonesia. Yopi itu menjadi bupati 2 periode yang termuda di Indonesia. Dan hari ini istrinya bupati memang pilihan. Dan teman saya ikut saat itu, calon itu ikut di Inbu itu, teman saya ikut. Memang kalahnya tipis gitu ya. Tapi memang benar pengaruh daripada itu ada ya. Tapi semua itu memang terlepas pada masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang agak membedakan ini sebenarnya.
ada pengaruh nggak dari orang terdekatnya untuk memilih si A atau si B sehingga terpilihnya si bupati termuda tadi? Ada pengaruh atau tidak? Tetap Ada pengaruh ya? Iya. Oke. Bedanya di situ. Tetap. Kalau beliau mengatakan tadi nggak ngepek tuh yang namanya pengaruh dari orang yang berkuasa itu kan. Nah kalau yang beliau ini yang dari ibu tetap ada gitu. Dan kemudian beliau setuju, dia setuju. Walaupun ada 2 varian ya. Tapi izin silakan teman-teman. Saya Oke. kebetulan ada di Bekasi ada temuan. Oke. Oke. Terima kasih. Oke, menarik. Pertanyaan teman-teman ini, dinasti. Nggak ngepek itu, nggak ada pengaruh apa-apa gitu kan. Gimana nih Pak ini? Oke. Saya mulai dari yang praktis-praktis dulu ya. Iya. Nanti kita ke teorinya gitu. Ini saya baru baca nih di kompas.com. Ya, hari ini. Tegaskan tak ada konflik kepentingan, Mentan Amran, aku tutup perusahaan yang berhubungan dengan pertanian. Pertanyaannya, ngapain Pak harus ditutup-tutup? Kan nggak ada yang melarang. Kalau cuma jadi menteri kan, nggak ada persyaratan menteri itu. Kalau dia di Menteri Pertanian, maka usaha yang berhubungan dengan pertanian itu dia harus tutup. Nggak ada cerita, nggak ada pertanian. Gimik aja itu Bang. Gimik. Hah? Ya saya nggak tahu. Ini gimmick apa tidak saya nggak tahu. Tapi saya mau mengatakan dia ngerti etika jabatan namanya. Karena akan muncul pertanyaan, loh kok tiba-tiba perusahaannya meningkat omsetnya? Apa karena dia Menteri Pertanian? Kan pasti orang menanya begitu kan? Nah daripada muncul pertanyaan-pertanyaan kebegitu, dia dengan mengatakan, saya semua perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan pertanian, saya sudah nggak ikut di dalam karena saya jadi menteri. Itu deklarasi namanya tuh. Nah itu etik jabatan itu. Nah etika jabatan itu jangan tanya pasal mana, nggak ada di undang-undang, nggak ada di aturan. Itu soal kesadaran saja agar tidak ada yang disebut dengan konflik kepentingan itu. Jangan clear ya. Nah mengapa kita larang dinasti itu? Karena itu tadi salah satu sebabnya gitu. Tadi dia mengatakan di Tangsel nggak kejadian tuh, di Inhil nggak kejadian tuh, ya karena Anda cuma menyebut 2-3 contoh dari ratusan dinasti di Indonesia ini. Jadi pengecualian gitu ya. Kan Anda kan baca-baca survei. Survei itu kan ada yang disebut dengan margin of error kan? Karena nggak mungkin Anda bisa menyatakan semua hal 100% nggak ada. Maka survei pun yang dianggap sangat teliti metodologinya, dia masih tetap ada errornya 2-3% yang diperbolehkan. Apalagi hubungan sosial ini. Jadi kalau saya mengatakan makanya di dalam hubungan sosial itu disebutkan mayoritas. Nggak ada itu pasti 100% ada. Mayoritas minoritas. Umum dan tidak umum. Nah jadi jangan Anda sebutkan yang tidak umum untuk melegitimasi yang mayoritas ini gitu loh Bang. Nggak bisa karena 2 yang minum kopi, yang seluruh karena 2 orang saja yang minum kopi di sini, Anda mengatakan seluruh yang di ruangan itu peminum kopi, ya nggak bisa gitu maksud saya. Pak, itu ininya cara berpikirnya ya kan? Itu karena kebiasaan juga di politisi kita. Ketika kita kritik anggota DPR itu ramah korupsi misalnya, saya tidak. Coba buktikan mana korupsi saya. Ya dia tidak sih. Kalau dia tidak, tapi bukan karena dirimu tidak korupsi lalu Anda mengatakan DPR itu semua bersih. Gitu enggak gitu. Nah, itu juga saya khawatirkan. Anda sebut 2, 3, 4, 5 kasus sembari Anda melupakan ratusan kasus di Indonesia itu yang bahkan itu saya sebutkan tadi ditangkap oleh KPK. Berapa banyak keluarga yang ditangkap oleh KPK? Itu ininya ya kan, cara berpikirnya gitu loh maksud saya gitu. Ya apalagi di Banten, kan saya tinggal di Banten, saya tahu dari ujung ke ujung dinastinya seperti apa ya kan. Ini Fadli, kau nggak di Banten ya Li? Enggak, Budi. Oh iya. Tapi sering ke Banten. Ya, saya di Banten, saya tahu dari ujung ke ujung bagaimana dinastinya itu gitu. Dan kita nggak senang dengan dinasti itu, karena itu kita lawan ya. Nah, menariknya adalah
kata berpengalaman di dalam redaksi atau prasa dari aturan itu. Saya jelas bukan ahli hukum, Fadli yang ahli hukum. Cuma kalau saya dekati dengan kriteria seorang sosiologis lah misalnya begitu, apa yang kita sebut dengan berpengalaman bagi seseorang? Tadi itu pertanyaannya. Kalau Anda megang 2-3 kali mic, apakah Anda disebut berpengalaman dalam hal pidato? Kalau Anda pernah menyanyi 2-3 kali, apakah langsung kita sebut Anda itu artis, penyanyi? Karena Anda pernah misalnya main film 3-4 judul film, lalu kita mengatakan Anda aktor? Kan begitu ya kan? Apa yang disebut? Nah, di dalam putusan MK itu sama sekali nggak ada sesuatu yang menyiratkan bahwa seseorang itu bisa dinyatakan berpengalaman atau tidak. Apa implikasinya, Bung? Implikasinya adalah seorang baru 1 tahun kepala daerah bisa jadi calon wakil presiden dan presiden masa yang akan datang. Lalu Anda mengatakan dengan 1 tahun itu dia berpengalaman? Paham maksud saya? Karena disebut bukan hanya sebagai kepala daerah, tapi disebutkan di dalam putusan itu semua jabatan yang bersifat elected official, itu artinya anggota DPRD juga bisa. Anggota DPRD kabupaten kota baru setahun menjabat sebagai jabatan anggota DPRD, dia berhenti, besok dia calon presiden wakil presiden, lalu Anda mengatakan itu punya pengalaman. Kan kira-kira begitu kan? Kalau memang begitulah dasar yang disebut pengalaman itu, mengapa harus 40 tahun? Mengapa harus 21 jadi kepala daerah? Kenapa kita nggak turunkan 17 tahun? Cukup dia sehari jadi anggota, jadi bupati, setelah itu dia bisa calon presiden kok. Cukup sehari. Karena kata berpengalaman, dan pengalaman di situ nggak pernah dibatasi, nggak pernah dikasih kisi-kisi. Jadi seseorang itu 1 tahun dia, jangankan 1 tahun, 2 bulan, yang penting dia pernah jadi bupati lah. Setelah itu goyang jatuh nggak apa-apa, besok tinggalkan bupati, saya jadi wakil presiden, nggak apa-apa. Dasarnya apa? Punya pengalaman. Berapa lama? 2 bulan jadi bupati, 2 bulan jadi wali kota. Kan ini namanya main-main kan? Jadi Anda hanya lihat saja soal anak mudanya, tapi Anda nggak lihat sisi-sisi lain dari hebatnya putusan ini terhadap pertumbuhan demokrasi kita. Makin nggak akan terkontrol. Kalau mau jangan pakai begituan. Lebih baik presidensial threshold itu Anda buang. Ya kan? Lebih baik parliamentary threshold itu Anda buang. Jadi jangan main-main begini gitu loh maksud saya. Berpengalaman, ukurannya apa? Kita nggak tahu. Sehari 2 hari dia jadi bupati bisa kok jadi calon wakil presiden. Ini apa? Kan ini namanya main-main, itu maksud saya. Kita ini kan banyak kawan-kawan ini ada organisasi kemahasiswanya kan. Anda tahu di mahasiswa itu, kalau Anda masuk baru 2-3 hari jadi anggota, nggak mungkin ada ujuk-ujuk jadi ketua cabang, nggak mungkin. Betul nggak? Nggak mungkin. Baru terima hari ini, baru ikut pelatihan. Itu harus ikut pelatihan yang namanya dulu. Kalau di HMI namanya LK1. Kalau di PMI apa namanya? Mapa 1 gitu. Anda ikuti dulu baru boleh nyalon ketua cabang. Itu masuk komisariat tuh, belum cabang ya kan? Karena komisariat itu ibaratnya di kabupaten kota, cabang itu ada di provinsi-provinsi kan? Anda bisa bayangkan. Tapi kalau cuma Anda 2 hari, 3 hari jadi anggota, belum pernah ikut Mapaba, belum LK, ya nggak mungkin Anda boleh ikut jadi ketua komisariat. Syarat jadi ketua komisariat itu salah satunya adalah lulus LK1 atau Mapaba 1. Jadi jangan, apalagi partai politik, 2 hari jadi anggota partai politik lalu jadi ketua umum. Ini logika apa? Di organisasi mahasiswa aja nggak diajarkan begitu. Benar nggak tuh? Kalau Anda mau jadi ketua umumnya, PB ini namanya, pengurus besarnya tingkat nasional, nggak bisa cuma bermodalkan LK1, Mapaba 1 itu nggak bisa. Minimal Mapaba 2, LK2. Tapi kalau di HMI
Di HMI setahu saya malah LK3. Di HMI itu baru LK3 baru boleh jadi calon ketua umum. Ketahuan HMI. Iya, ketahuan. Kecuali kalau yang kau buat itu organisasi keluarga, nggak ada syarat-syarat begini ya kan? Mau-mau baru 2 hari 3 hari jadi anggota keluarga lalu jadi ketua umum, silahkan, namanya juga organisasi keluarga. Tapi kalau organisasi yang benar tuh ada penjenjangan. Kamu nggak mungkin jadi ketua komisariat kalau kamu belum LK1, nggak mungkin kamu jadi ketua cabang kalau belum ikut LK2. Nggak mungkin jadi kamu ketua umum kalau nggak ikut LK3. Jelas sekali pencabangan itu. Itu organisasi yang sehat. Lah ini calon presiden. Pengalaman 2 hari 3 hari jadi wali kota. Tiba-tiba jadi calon wakil presiden. Karena apa? Karena anak muda. Itu ratusan anak muda kita yang berprestasi di Republik ini. Jadi jangan dong anak muda diasosiasikan dengan proses yang kayak begini. Malu anak mudanya. Anak muda kita itu harus dilatih tumbuh berkarya dari kecil, bukan dari warisan bapaknya, bukan dari wibawa bapaknya, tapi betul-betul hasil jerih payahnya dia. Itu yang kita sebut dengan pemuda. Jempolan. Kita ini slogannya mandiri, mandiri, mandiri. Dapatnya warisan bapak. Di mana mandirinya? Tidak bisa begitu. Jadi jangan dijadikan contoh ini. Tapi ini peluang bagi pemuda. Nah ini lagi unit analisisnya tuh. Mohon maaf kalau sistemnya begini, kulturnya begini. Orang muda kayak kita-kita ini yang nggak punya siapa-siapa. Jangan mimpi dah. Duit punya nggak? Hah? Punya duit nggak? Kagak. Membayar SPP aja kesulitan. Benar nggak? Punya orang tua yang punya jabatan apa enggak? Enggak. Lalu kira-kira kita di mana di putaran ini? Duit kagak. Apa namanya? Cantolan juga kagak ada. Kira kita di mana? Hanya bisa kalau itu kita lakukan dengan fight. Nah, jadi jangan dicontoh ini kawan-kawan. Jangan lahir nanti pemuda elitis. Ya kan? Kenapa disebut pemuda elitis? Karena dia mendapatkan semua fasilitas itu secara gratis. Kita tidak ingin melahirkan pemuda elitis. Yang mau kita lahirkan itu pemuda mandiri yang menata karirnya dari bawah tanpa bayang-bayang siapapun. Ini dadaku, mana dadamu? Bukan ini dada bapakku, itu dada bapakmu. Bukan itu. Benar nggak kira-kira? Kan itu yang mau kita lahirkan kan? Jadi menurut saya di luar persoalan ini situasi yang justru ini contoh yang justru buruk bagi masa depan anak-anak muda kita. Bukan contoh seperti ini yang kita inginkan dari anak muda. Yang kita inginkan dari anak muda itu orang-orang yang gak membawa nama besar keluarganya macam-macam, tapi dia tumbuh dengan dirinya sendiri. Alfon terkenal bukan karena siapa-siapa, karena di usahanya dia sendiri. Jadi dia berhak menikmati. Fadli juga bukan karena siapa-siapa, dia memang berusaha sendiri. Dari kita semua meraihnya dengan usaha kita sendiri dan kita bangga. Jadi situasi ini kawan-kawan sekalian, bagi saya jauh dari hal yang layak untuk disebut sebagai role model. Enggak gitu. Saya punya bapak saya dulu ya, mohon maaf saya cerita. Selalu ditekankan oleh almarhum bapak saya itu cuma satu. Karena kan dia kiai di kampung saya, di Mandeling Natal sana. Selain dia kiai, dia guru agama, direktur. Jadi ibaratnya kepala sekolah untuk sanawiyah dan aliyah. Nah yang ketiga, dia juga anggota DPRD Padang Sidimpuan saat itu, Tapanuli Selatan. Yang selalu ditekankan betul oleh dia kepada kami cuma satu. Jangan bawa-bawa serban saya, kata dia. Karena dia kayak kan pakai serban tuh kan, kalau udah haji-haji itu kan, serban yang dililit-lilit. Nah kayak gitu. Jangan pernah coba bawa-bawa nama serban saya gitu. Istilahnya, jangan lo kemana-mana pakai nama gue, itu lo kira-kira tuh bahasa sekarang. Itu yang betul-betul ditekankan oleh orang tua saya kepada saya, kepada kami sekeluarga. Jangan pernah bawa
serban saya. Kata dia. Dalam bahasa yang lain, lo kalau mau hidup, cari kehidupanmu sendiri. Lo kalau mau besar, besar dengan tangan dan usahamu sendiri. Lo mau jadi kaya, kaya dari hasil jerih payahmu sendiri. Itu yang ditekankan. Dan oleh karena itu kita fight dalam hidup. Saya berharap model yang kayak begitu yang ditanamkan kepada anak muda kita, bukan model apa anak suka, ayah bantu di belakang. Ada kemarin pepatah yang menarik dikirim ke saya tuh. Di mana bumi di mana bumi dipijak, di situ anak dijunjung, kata dia. Bukan itu yang kita inginkan. Menarik itu kan. Di mana bumi dipijak, di situ anak dijunjung, kata. Bukan itu yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya. Ketika Bang Ray ini di debat gitu kan, dia akan maju untuk mengatakan, oh ini loh sebenarnya permasalahannya kan. Ini menarik sebenarnya, terpancing jadinya. Tapi intinya memang pada saat ini bahwa orang itu ketika ingin menjabat sebagai pejabat publik, dia memiliki kapasitas yang berasal dari diri dia. Gitu. Itu poinnya sebenarnya kan. Dia berdiri tegak di dalam diri dia sendiri. Nah, tadi ini kan udah nih kaitan tentang sampai pada definisi kapasitas sebenarnya yang dikatakan oleh Pak Ray Rangkuti. Gitu kan. Nah, Pak Ray ini sebenarnya ingin membuktikan juga kepada orang tuanya. Beliau ini tidak membawa-bawa apa yang disorban orang tuanya, tidak. Itu terbukti. Nama Ahmad Fauzi tidak dibawa-bawa sampai sekarang. Ya, nama orang yang kenal, bahkan orang kata DPR RI ketika di fit and proper test awal-awal dulu ya Pak Ray. Ya. Ini benar nama Anda ini Ahmad Fauzi, gitu kan? Bukan Ray Rangkuti, gitu ya. Ribut saat itu. Siapa? Ribut gara-garanya saat itu. Ribut gara-gara itu. Nah, itu bukti. Ini dengan beliau ini nggak ngomong aja, tapi itu bukti bahwa yang mempunyai kapasitas itu saya, gitu ya, tanpa ada intervensi siapapun. Gitu. Nah, itu dari Pak Ray terkait dengan pertanyaan ini nggak ngepek, ternyata ngepek sebenarnya gitu kan. Jangan digeneralisir dong, jangan ngeklaim gitu, ya. Nah, gimana nih Fadli? Bahwa bisa nggak sih sebenarnya gitu kan? Yang di MK itu ada jenjangnya juga gitu. Dan kemudian ini nggak juga erga omnes gitu. Nah, bisa nggak itu dijelaskan mungkin gimana sih sebenarnya MK di dunia pada saat ini, atau penyelesaian permohonan hak konstitusional ya di beberapa negara yang lain, bahwa sebenarnya MK itu tujuannya untuk apa, dan kemudian bagaimana penjenjangan dan pengambilan keputusannya di Indonesia dan juga di negara-negara yang lain. Silakan. Ya, makasih Bang Alfon, teman-teman, Bang Ray. Pertanyaan spesifiknya apakah mungkin putusan MK ini dikoreksi lagi? Bisa saja. Kan mengkoreksinya nanti dengan putusan juga ya. Dan apakah MK pernah menggeser pendirian hukumnya terhadap satu masalah yang sama, tapi kemudian diputus berbeda di beberapa putusan? Itu pernah. Tapi memang tidak seperti ini kejadiannya gitu. Nah, khusus untuk hal ini menurut saya, seberapa tidak setujunya kita dengan putusan ini sudah jadi putusan hukum yang harus dilaksanakan. Dan buktinya kan sekarang anak presiden mendaftar jadi calon wakil presiden. Tapi ini kan sekarang sedang berjalan proses pemeriksaan etik terhadap ketua MK khususnya ya. Dan hampir kepada semua hakim konstitusi yang memutus perkara ini. Kalau memang nanti ada sanksi etik yang dijatuhkan atas putusan ini, khususnya yang dijatuhkan pada ketua MK, menurut saya itu bisa jadi alasan berbeda untuk men-challenge lagi masalah ini ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bisa saja putusannya nanti berbeda lagi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, soal syarat usia ini tadi digugat juga, kenapa MK jadi begitu positif legislator gitu ya, menjadi pembuat undang-undang juga dia. Itu debat klasik lah soal MK itu negatif legislator atau positif legislator. Menurut saya itu debat klasik yang tidak selesai-selesai.
Tapi sebetulnya adalah pada titik tertentu bisa saja MK memberikan tafsir terhadap suatu undang-undang yang kemudian itu menghasilkan klausul baru, tapi memang itu untuk sesuatu yang memberikan proteksi terhadap nilai-nilai yang ada dalam konstitusi. Itu pernah dilakukan beberapa kali, Bang. Saya beberapa kali JR ke Mahkamah Konstitusi itu pun pernah MK mengeluarkan tafsir baru, klausul baru, tapi memang itu untuk sesuatu yang penting untuk melindungi norma hukum yang ada dalam undang-undang itu agar sesuai dengan konstitusi. Kalau soal ini apa? Kan nggak ada ini. Jadi kalau teman-teman ikuti persidangan di awal, persidangan kedua atau persidangan ketiga ya, hampir semua hakim konstitusi itu sudah mengatakan, terutama setelah DPR dan pemerintah memberikan keterangan, yang isi keterangan itu hampir sepakat dengan pemohon ini, MK mengatakan kalau DPR dan pemerintah sudah sepakat, nggak usah dibawa ke sini ini masalahnya, ubah saja undang-undangnya. MK sudah sempat bilang gitu. Teman-teman bisa cek lagi itu. Prof. Saldi juga bilang itu tuh waktu itu. Ini kan sepertinya pemerintah dan DPR sudah selanggam keterangannya dengan apa yang diminta pemohon. Ubah aja undang-undangnya. Ya. Nah, saya mau katakan ini kan pembentuk undang-undang tidak bertanggung jawab juga. Ya. Mereka mau menurunkan usia calon presiden atau kemudian mau mengubah klausul usia menjadi orang yang pernah menjabat sebagai elected official, tapi mau pakai tangan MK gitu. Nah, ini yang tidak dipikirkan oleh orang-orang ini menurut saya, menghancurkan kredibilitas Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan dan manuver politik mereka. Bahwa dulu kenapa ini dinaikkan menjadi 40 tahun, saya juga punya pertanyaan yang sama. Sejak 2004 sebetulnya Bang Alfon juga pasti masih ingat, syarat usia presiden ini memang 35 tahun dulu. Pemilu 2004 kan pilpres pertama, 2009, 2014, syarat usia capres dan wapres ini memang 35 tahun. Dinaikkan jadi 40 tahun itu dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Apa alasannya? Saya sudah cek juga tuh di Memori Fund to Liftingnya, nggak ada juga alasannya. Yang mau naikin aja gitu. Nah, naiklah tuh di 2019 pertama kali dilaksanakan. Nah, kalau memang untuk 2024 mau diturunkan lagi, ubah aja undang-undangnya. Ya. Kenapa harus pakai tangan MK yang itu kemudian membuat marwah MK sekarang jadi caci maki orang di seluruh republik ini gitu. Apalagi ada konflik kepentingan, ada hubungan persaudaraan begitu ya, atau hubungan kekerabatan antara ketua MK dengan anaknya presiden dengan presiden dan yang punya kepentingan langsung terhadap hal ini. Nah, ini yang terjadi. Kalau kemarin itu ya, kalau memang Presiden Jokowi dengan keluarganya atau dengan beberapa orang yang mendukung agar anaknya bisa nyapres mau mengubah syarat usia ini, bisa kok dia lakukan. Ubah aja undang-undangnya, nggak apa-apa. Kan udah punya pengalaman kan, DPR pemerintah bikin undang-undang dalam seminggu, 2 minggu gitu. Banyak kan yang dibuat kayak gitu undang-undang IKN tuh. Hanya dibahas beberapa minggu aja, udah disetujui, diundangkan, akhirnya belum lagi diterapkan, udah mau direvisi 2 kali itu. Undang-undang MK cuma seminggu pembahasannya. Kan udah punya pengalaman bikin undang-undang kilat gitu. Bikin aja kalau untuk syarat usia ini, nggak perlu pakai tangan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan memasukkan MK ke dalam jurang yang kemudian merusak marwah lembaga Mahkamah Konstitusi. Nah, soal anak muda ya, saya sekali lagi, ini bukan isu anak muda, ini soal kekerabatan yang ingin melanjutkan kekuasaannya. Saya setuju anak muda maju ke dalam politik. Saya dan kami punya beberapa inisiatif lah di Perludem bagaimana mendorong partisipasi anak muda dalam proses politik, tapi tidak dengan cara seperti ini gitu. Ini pertanyaan sederhana saja. Apakah Mas Gibran itu atau Mas Bobi itu akan maju menjadi kepala daerah dan jalannya selapang ini menjadi kepala daerah kalau tidak saat Presiden Jokowi sedang berkuasa? Itu pertanyaannya tuh. Dan kita semua tahu, tadi Bang Ray juga sudah singgung juga, bagaimana sejarahnya Gibran itu bisa dicalonkan PDIP. Kan menyingkirkan salah satu kader PDIP yang sudah siap untuk dicalonkan. Sudah ada hasil musyawarah PDIP Surakarta mencalonkan Mas Teguh kalau tidak salah ya.
mau dicalonkan jadi wali kota, tiba-tiba anak presiden mau jadi wali kota di Solo, kader ini disingkirkan. Apakah ini yang disebut dengan regenerasi untuk mendorong partisipasi politik anak muda dalam keikutsertaannya jadi kontestan pemilu? Jadi seberapa kuat pun presiden dan keluarganya serta orang-orang di sekitarnya bahwa ini bukan dinasti politik, ya menurut saya Anda sedang menghindar saja. Terbantahkan ini. Terbantahkan. Soal apakah misalnya, oh ternyata Presiden Jokowi tidak terlalu berpengaruh kok nanti dengan keterpilihan Gibran. Ini bisa dibuktikan ya. Kalau Presiden Jokowi dengan orang-orang di sekelilingnya atau dengan perangkat pemerintahan itu pasif saja, tidak melakukan apa-apa, mungkin nggak akan berpengaruh. Tapi apakah iya seperti itu yang akan terjadi? Ini saya mengutip surveinya Mas EF, dia pernah sampaikan juga di salah satu obrolan di forum diskusi ya. Pilihan pemilih itu, pemilih menentukan pilihan, yang pilihannya itu ditentukan oleh tokoh politik tertentu, itu memang cuma 20%. Jadi memang nggak akan signifikan, Bang. Tapi ketika penguasa menggunakan akses kekuasaan, program pemerintah, aparatur pemerintah, yang digerakkan sedemikian rupa, diminta atau tidak diminta, untuk memenangkan ini, kerabatnya ini, itu yang jadi problem. Ini kan sudah mulai nih, beberapa program populis akan diletuskan kan di akhir tahun ini. Anda bisa googling aja lah beberapa program populis yang akan dikeluarkan. Nah, belum lagi nanti aparatur pemerintah yang lain, penjabat kepala daerah dan lain-lain gitu. Dengan situasi Bawaslu yang hari ini hampir tidak pernah terdengar mengawasi tahapan pemilu, ya menurut saya ini mengkhawatirkan situasinya gitu. Jadi kalau kemudian kita bicara ini bisa kok ada kok yang tidak terpilih dalam dinasti politik, iya. Tapi mungkin memang aparatur dan sumber daya pemerintah tidak digerakkan untuk memenangkan dia. Tapi situasinya kan ini berbeda. Kalau mungkin Anda mengatakan ini yang dipilih memilih rakyat, yang memilih pemilih, ya itu kan teorinya di atas kertas itu. Tapi apakah memang iya nanti program-program pemerintah, aparatur pemerintah, orang-orang di sekeliling presiden tidak akan melakukan apa-apa karena anaknya menjadi calon presiden? Nah, jawab sendirilah, Bang Alfon, itu Bang. Jadi saya melihat situasi ini memang situasi yang cukup dilematis ya. Gerakan anti korupsi, tetapi mendukung dinasti. Bagi saya itu aneh. Dalam bahasa hukum itu adalah contrario interminis. Begitu tuh.